Shalom saudara. Ulang kedengeran shalom. Shalom. Baik yang sedang beribadah di rumah masing-masing dan juga yang berada di tempat onsite. Shalom sekali lagi, kita penuh dengan semangat melayani Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mari kita angkat tangan kita berdoa buat negara kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa datang pagi ini, kami bisa berkumpul pagi ini Tuhan, di Rock Peak ini Tuhan, Pantai Indah Kapuk. Kami ingin menyatukan hati kami mengangkat tangan Tuhan, dan kami berdoa bagi negara kami, Republik Indonesia yang tercinta ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Jokowi, serta wakil dan juga jajaran pemerintahnya ya Bapa. Kau berikan hikmat, wisdom Tuhan, memimpin negara ini penuh dengan hikmat Tuhan. Memimpin kami Tuhan ke masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan, tentunya karena Engkau yang memberikan hikmat bagi para pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih juga buat pemimpin dari gereja kami ya Bapa, buat gereja kami GBI Rock Tuhan, dari Pak Arifin Tuhan, Pak Ronis keluarga dan juga Pak Hartono keluarga ya Bapa. Berikanlah terus hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, memimpin gereja ini penuh dengan kebijaksanaan ya Bapa yang datang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, khususnya kepada Pak Hartono Tuhan dan Ibu Tuhan. Terus Kau tambahkan not just blessing Lord, tapi wisdom Tuhan yang datang daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga hari-hari ke depannya Tuhan beliau bisa memimpin terus Tuhan dengan hikmat daripadamu Tuhan. Dan banyak orang Tuhan terberkati datang ya Bapa, not just because of your presence Lord God, tapi because of the love that they encounter from you and juga dari Pak Hartono dan istrinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami GBI Rock Peak terus menjadi solid Tuhan, jemaat Tuhan melayani satu dengan yang lain, bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi di luar sana ya Bapa. Kami ingin menjadi jawaban bagi komunitas kami ya Bapa. Banyak orang yang membutuhkan ya Bapa, banyak orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah di tempat ini kami dilatih Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menjadi bejana-Mu Tuhan, sehingga di luar sana kami menjadi terang dan berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus penyertaan-Mu Tuhan buat gereja ini Tuhan, yang buat tahun ini ya Bapa yang sebentar lagi akan habis Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ebenezer Tuhan, sampai di sini Kau menyertai kami bahkan terus Tuhan. Kami terlalu percaya janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kami siap bersorak-sorai menyambut nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau ya Yesus. Bukan hanya sekedar rutinitas kami Tuhan beribadah, datang ke gereja ataupun membuka laptop kami, membuka tablet kami untuk menyembah Engkau Tuhan, tapi kami rindu Tuhan, perjumpaan antara Bapa dan Anak itu terjadi ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Kita langsung bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. Semuanya tepuk tangan yuk. Segala
dinyanyikan yo. Puji Dia. Goyang-goyang dikit nggak apa-apa ya. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Oh, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Memuji Dia. Memuji Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Oh, woo! Only for you, Jesus. Bagi Dia yang memerintah, oh, pujian hanya bagi Yesus yang bertata. Di hadapannya, di hadapannya, haleluya. Terus semangat memuji nama Tuhan, amin. Woo! Sampai tepuk tangan yuk. Semuanya nyanyi bareng. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be
kita, amin. Saya persilakan saudara untuk duduk, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, we are approaching Christmas. Dan karena itu saya sampaikan mulai minggu-minggu yang lalu, hampir 2 bulan ini, tentang the prodigal father. Bapak yang terlalu baik, yang terlalu murah hati, yang terlalu tidak mengingat kesalahan. Tetapi itu cuma gambaran daripada God our Father in heaven. Karena itu saudaraku, mendekati Natal ini, ayatnya memang paling terkenal tentu saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih sang Bapa itu. Kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada orang-orang tertentu, semua orang. Sehingga ia telah mengaruniakan yang terbaik dari dirinya. His unique son, the only begotten son, satu-satunya. Kalau kita punya 5, memberi 1 gampang. Tapi cuma 1, yaitu putranya. Supaya yang percaya kepadanya. Ada kata kunci di situ, percaya. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, usia saya 70 tahun. Ya. Kalau saya diberi usia 80 atau berapa, it's only a dot. Itu cuma sebuah titik. Karena begitu singkatnya dibandingkan dengan kekekalan. Sebab nama Tuhan El Olam. El Olam adalah the everlasting God. Dan dia datang untuk memberikan kembali hidup yang kekal pada manusia. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden, manusia pertama tidak pernah direncanakan sakit, stres, tetapi hidup yang kekal dan selalu dalam komunion dengan Tuhan. Dan inilah berita Natal itu, ya. Sang Putra akan lahir sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Masa manusia dijadikan Tuhan? Bukan, ini Allah jadi manusia. Kalau manusia dijadikan Tuhan ya salah dong, ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah. First mention principle, in the beginning God. Waktu bumi kacau balau. Kalau saya lihat sekarang bumi ini benar-benar kacau balau. Gelap gulita, ya. Dan siapa yang dikirim? Firman-Nya. Dan rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saya berbicara ini, firman ini kembali berbicara pada kita. Dia memanggil kita bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi jadikan warganya dan diberikan hidup yang kekal. Sebab Sang Putra 17 berkata, bukan untuk menghakimi dunia. Sebetulnya memang God adalah, it's a judge, seorang hakim. Karena dia raja bukan? Tetapi ditawarkan, dia mengulurkan tangan untuk diselamatkan lebih dahulu. Tetapi supaya diselamatkan karena percaya. Hanya karena percaya. Puji nama Tuhan. Kiranya berita yang singkat ini menggugah kita semua. Dan bagi saya, justru malam Natal itu adalah malam saya dilahirkan kembali. 42 years ago. Wonderful. 42 tahun yang lalu. Dari hidup yang dalam kegelapan, hidup yang tidak ada harapan. Tuhan memberikan saya seperti yang janjikan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Dan hidup yang dimaksudkan adalah Zoe. Zoe Aionion. Hidup kekalnya Tuhan yang tidak berkeputusan. Percayalah kepada Sang Putra. Ucap syukur. For the best Father in heaven. In Jesus' mighty name. Haleluya. Amin.
my portion, my affection is set on you. I was made to worship, I was made for your embrace. Your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away your holy presence, giving over all of me. I was made to worship, I was made for your Mari kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan nyanyikan. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name. And I will shout your praise forever. I will shout
the Lord at all times. I was made to worship. I was made to worship your name. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. We'll shout Your praise forever. I will shout yes, Lord. praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Ya, nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Berkati Dia dengan pujian syukur kita. Tuhan, ini syukur kami, Tuhan. Ini syukur kami, Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Kami bawa korban syukur hanya bagimu. Yes, Lord. Oh, Yesus Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Thank you, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Woo. Yeah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu di tengah kami. Bukan karena kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Yesus Tuhan yang sudah mati buat kami. Terimalah syukur kami, pujian, sembah kami ya Tuhan bagi-Mu. Disenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama akan mendoakan, ada satu keluarga akan menyerahkan anaknya. Saya panggil keluarga dari Bapak Andreas dan Ibu Natasha untuk ke depan. Oke, silakan ke depan atas. Iya, ini Bapak Andreas dan Ibu Natasha, mereka tinggal di Tangerang, ya, dia tetanggaan dengan Pak Janus, ya. Mereka setia selama ini bersama kita lewat Zoom dan komsel bersama-sama dengan Pak Janus, ya. Anaknya agak panjang namanya nih, Eskiel Ivan Rotua Mahulai, waduh. Ya, panjang dia. Tapi tidak apa-apa, saya undang sekali lagi, bangkit berdiri semua, Tuhan kita berkati anak ini bersama-sama. Ulurkan tangan kita bersama-sama, kita berkati anak Yeskiel. Tuhan terima kasih buat anak Yeskiel ya Tuhan, anak Evan yang ada di bumi ini karena Tuhan punya tujuan ilahi atasnya. Oleh sebab itu kami bersama dengan umat-Mu memberkati anak ini, kedua orang tuanya menyerahkan dengan iman mereka kepadamu ya Tuhan, karena mereka tahu bahwa anak ini milik-Mu. Kami bersama umat-Mu mau menyerahkan dan memberkati anak Eskiel Evan. Anak ini kami serahkan dalam tangan-Mu, roh jiwa dan tubuhnya ya Tuhan, dia dipelihara sempurna, dia dibuat sehat roh jiwa dan tubuhnya, dipenuhi dengan sukacita ya Tuhan. Dari mulut anak ini keluar puji-pujian, pengagungan akan Engkau. Oh, hidupnya menyenangkan Tuhan. Aku putuskan dari segala kutuk nenek moyang, kutuk orang tua dari anak ini oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Dan kutuk itu digantikan dengan berkat surga menaungi anak ini. Takut akan Tuhan atas ada anak ini ya Tuhan. Kami berkata jadilah seperti yang ada di surga atas anak ini. Para malaikat-Mu berkemah atasnya Tuhan. Terpelihara hidupnya. Dalam nama Yesus, dia menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Oh, dan menyenangkan kedua orang tuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berkati orang tuanya Bapak Andreas. Kau beri hikmat dia ya Tuhan. Oh, untuk memelihara, mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Berkati istrinya, Ibu Natasha, urapi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan keluarga ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, di dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Selamat ya. Selamat ya. Ya. Kita akan dilayani pagi hari ini oleh Pak Janus untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Janus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sehat semua, amin. Wow, hari ini saya bicara kepada kita tentang menikmati multiplikasi berkat. Yang ingin mendapatkan multiplikasi berkat katakan amin. Wow, sesuatu yang sangat menarik karena kita yang sedang mengalami masa yang sulit dalam pandemi, banyak orang merindukan seperti pengalaman bangsa Israel dalam Mazmur 126. Saya bacakan kepada kita Mazmur 126, 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku sekalian, ketika kita melihat konteks ayat ini, maka kita akan melihat bahwa orang Israel ketika ayat ini dituliskan oleh pemazmur, orang Israel sedang mengalami sebuah kondisi di mana mereka akan kembali ke tanah leluhur mereka Israel, Yahudi, kembali dari Babylon. Mereka punya sebuah impian. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, memulihkan itu berarti sedang mengubah nasib, mengubah kehidupan, merestorasi ulang. Ya, restorasi dari Tuhan itu tidak pernah hanya kembali ke posisi awal, tetapi restorasi dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan itu melebihi dari kondisi awal. Itu hebatnya Tuhan kita. Dan dia berkata seperti itu, kondisi kita kayak orang sedang bermimpi. Dan kemudian mulut kita penuh dengan tertawa, selalu ada sukacita yang besar. Ada kekuatan yang dahsyat yang mereka lihat, sehingga orang berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar. Jadi ketika ada pemulihan dalam kehidupan kita, orang lain itu bukan lihat kita, bukan lihat kondisi kita yang sudah wow berubah, tetapi dia akan bilang, Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi semua rencana pemulihan Tuhan dalam semua kehidupan kita, itu untuk biar nama Tuhan yang dimuliakan. Ayat 3 mengatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Ketika mereka mau kembali, ada dekrit dari Raja Kores, hei kamu orang Yahudi pulang, bangun kembali bait Allahmu. Restorasinya bait Allah cuma 30 meter, tingginya 60, sekarang berubah 60 kali 60. Terjadi mujizat pelipat gandaan waktu itu. Dan mereka berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuaikan sorak-sorai. Ini penting. Ayat 4 tadi mengatakan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Nah, ada sebuah peristiwa di waktu itu, ketika Tuhan memulihkan tanah Negeb, tanah yang padang kering, kering kerontang, padang gurun, Tuhan ubah banyak tumbuhan yang tumbuh. Banyak bunga, banyak kembang yang tumbuh. Dan itu digambarkan pemulihan dari Tuhan. Saya meyakini Bapak Saudaraku sekalian, engkau mungkin hari ini lagi mengalami kondisi yang gak enak. Ada hal-hal yang engkau rasa kok gak sinkron seperti sebelum pandemi ya. Dulu saya berapi-api, sekarang kok stuck. Dulu saya ngalamin hal yang supranatural, rasanya Tuhan itu dekat. Saya kasih tahu, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin. Kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, saya lanjutkan. Kemudian kita bisa melihat dalam sebuah peristiwa, saya akan sampaikan ini kepada kita bagaimana gambaran dari pemulihan dari Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kisah mana dari sorga diturunkan kepada orang-orang Israel. Mungkin Bapak Ibu tahu cerita ini. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Jadi baru 45 hari mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan di padang gurun. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ingat, dari 7 dosa yang dibenci Tuhan,
salah satu dosa kenajisan itu adalah bersungut-sungut. Itu Tuhan paling benci. Kenapa? Pemberontakan di sorga itu dimulai dari sebuah pemberontakan di mulut. Dalam semua kondisi yang kita alami Bapak Saudaraku sekalian, yang gak enak sekalipun, belajar mengucap syukur. Tengok kanan kiri, lirik, mengucap syukur, bilang gitu. Jangan bersungut-sungut. Karena bagi kita warga kerajaan Allah, bersungut-sungut itu bukan budaya kita gitu. Bukan cara hidup kita. Tapi mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, seperti kata Rasul Paulus, itulah budaya kita. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging, dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Ingat, orang yang bersungut-sungut selalu orientasinya masa lalu. Percaya deh, gak ada orang bersungut-sungut mikirin masa depan, gak ada. Orang yang bersungut-sungut selalu lihatnya dulu. Pengalaman hidup diceritakan itu selalu dulu dan dulu. Hei, Tuhan gak peduli, kamu itu dulunya kayak apa. Tuhan mau lihat sampai garis akhir engkau setia enggak. Itu yang mau Tuhan lihat. Jadi kita belajar hari ini, jangan selalu dulu. Ayat 4. Lalu ini jawaban Tuhan dengan persungutan orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saya izin buka masker aja ya. Saya sudah vaksin yang ketiga, udah booster, tenang aja Ibu, Bapak Ibu. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan mendapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat ini ayat yang sangat bagus. Walaupun kita bersungut-sungut dalam doa, Tuhan itu dengar loh. Tuhan kita bukan Tuhan yang galak, Tuhan kita yang langsung menghukum kita seperti Ananias dan Safira terus kita mati. Enggak. Tapi Tuhan lihat isi hati kita yang terdalam. Kenapa? Dia mengasihi engkau. Walaupun bagi Tuhan persungutan itu enggak menarik bagi dia. Kejijikan bagi Tuhan. Tapi percayalah, model apapun engkau datang kepada dia, dia tetap bisa mendengar apa yang ada dalam hati kita. Ini menarik. Pemberian mana bagi orang Israel sebuah berkat. Pemberian mana bagi Israel itu sebuah berkat. Tetapi juga ujian ketaatan. Hari ini engkau punya berkat Bapak Ibu, di tanganmu ada berkat. Ingat, itu bukan hanya milikmu, tapi Tuhan mau lihat engkau setia enggak mengelola yang sedikit ini. Kau punya mungkin banyak banget berkat. Tapi Tuhan bilang, ini bukan hanya untuk dirimu. Kau harus beri, share ke orang lain. Tabur untuk orang lain. Kemudian yang kedua, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita setia. Kalaupun motivasi kita, doa kita bersungut-sungut, tidak dalam sikap hati yang benar, percaya deh Tuhan itu kupingnya kalau lihat anaknya ngomong itu didengar. Ya didengar, bukan dia nggak tahu. Dia setia dan bertanggung jawab untuk memelihara kita. Katakan kanan kiri, jangan khawatir. Aturan yang pertama, bagaimana cara kita menikmati berkat dari Tuhan sehingga berkat itu bermultiplikasi, berlipat ganda. Yang pertama, ayat 4 tadi, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Nah saya cerita, mana itu dari ayat 14, Keluaran 16, dia itu seperti sisik. Bulat-bulat kecil, rasanya manis, walaupun ada penafsir mengatakan enggak manis, orang mereka bosan akhirnya. Gitu ya. Jadi mereka harus mengambil mana itu enggak boleh begini. Karena adanya di tanah, di pagi hari ketika embun turun.
membasahi padang gurun, mereka harus ngambil begini. Mengambil, taruh di tempat. Seperti itu. Gak ada ceritanya pakai kaki. Gak ada. Atau pakai lidah gitu, gak ada. Pakai tangan, dia harus berlutut. Terus ada yang nanya, Pak kotor gak? Saya kasih tahu, yang namanya dari Tuhan gak pernah kotor. Tuhan itu mujizatnya luar biasa, amin. Jadi ketika mana itu turun, maka orang Israel harus punya usaha untuk mengambilnya, memungut dengan apa? Dengan bersujud. Ketika saya diberikan ayat ini oleh Tuhan, saya menunjukkan sebuah hal yang penting. Kalau engkau Tuhan kasih engkau berkat, maka sebenarnya Tuhan sedang mengajak engkau untuk intim sama Dia. Karena kalau engkau pengen serupa dengan Tuhan, Dia kasih engkau modal, Dia kasih engkau seluruh kecukupan hidup, Dia kasih engkau semua yang dari sorga agar engkau makin serupa seperti Dia. Mohon maaf, tidak kere. Saya ulang, tidak kere. Patokannya cukup. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita mau berangkat bekerja setiap hari, sudahkah kau membangun sebuah keintiman dengan pemilik pekerjaan dan pemilik berkat? Karena ada satu hal yang Tuhan wanti-wanti dari kehidupan kita. Jangan sampai engkau lebih mencintai berkat itu dibanding si pemberi berkat, dibanding sumbernya. Jadi saya mau kasih tahu, hai engkau para suami, mungkin engkau lagi drop nih gara-gara pandemi. Hidupmu lagi gak teratur, engkau tidak bisa membaca masa depan. Hai, kasih tahu masalahmu kepada Tuhan yang punya semesta ini. Yang bisa kasih kau terobosan dan menunjukkan jalan kepadamu. Gimana caranya? Intim. Berlutut itu maknanya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mulai hari ini, mulai besok pagi, hai suami istri, duduk bareng, bicarakan sama Tuhan. Mungkin kalian punya diskusi, ekonomi kita stuck ya. Cari tahu kenapa stuck. Minta Tuhan kasih hikmat. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Ini enggak, ini penting lah. Suami istri saling lirik-lirik. Yang enggak pernah doa pagi bareng, mulai besok bangun mesbah keluarga. Saling mendoakan, saling memberkati. Karena itu yang kami lakukan di rumah. Ketika kami gak lakukan itu di rumah, kerjaannya hanya masalah kecil itu bisa berantem jadi gede. Tapi ketika kami melibatkan Tuhan, kami merasa ini yang terjadi yang kedua. Bahwa pekerjaan kami itu adalah wujud penyembahan kepada Tuhan. Yang saya taruh nilai dalam pekerjaan adalah kehidupan di dalam Tuhan. Yang saya taruh untuk saya sungguh-sungguh dapat melakukan sesuatu adalah firman Tuhan. Yang saya taruh dalam meletakkan semua yang mau saya kerjakan di hadapan Tuhan adalah apa? Hidupku ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak lama-lama di sini, saya kasih contoh. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 sering kita baca. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan kalau kehidupan kita kita datang intim sama Tuhan. Pekerjaan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang akan terjadi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ketika pagi-pagi kita datang kepada Tuhan. Tuhan kasih kita hikmat untuk tidak bergaul dengan orang-orang ini. Ya kalau saya sama Pak Hartono kami kan urusan gereja, marketplace-nya gereja. Lah Bapak Ibu kan di 7 gunung itu sisanya, 6 lagi. Ada enggak di situ orang-orang yang fasik? Bisakah kita yang menggarami atau dia yang kasih racun sama kita? Tanya. Ini penting. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus orang bilang, kapan kerjanya kalau siang dan malam? Saya kasih tahu, orang Israel dia taruh firman itu di dahi. Dihafal, diingat, dilakukan.
baik ketika dia berdiri, ketika duduk, lagi berbaring. Itu maksudnya siang dan malam. Jadi firman itu dihidupi, itu maksudnya. Dilakukan. Sehingga hasilnya ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setuju, katakan amin. Berhasil. Ini hal yang menurut saya perlu kita ulang-ulang terus. Saya bandingkan dengan ayat ini. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika kita datang, wujud pekerja adalah keintiman dengan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Engkau tidak insomnia. Kau bisa tidur malam harinya. Pekerjaan itu tidak memperbudak jiwa kita. Sehingga kita bangun pagi itu fresh, gak kepikiran, gak stres. Kenapa? Diserahkan sama Tuhan. Engkau menabur di siang hari, malamnya Tuhan kasih pertumbuhan. Memang seperti itu yang Tuhan mau. Siang kita bekerja, malamnya kita istirahat. Itu yang membuat kita umur panjang. Gak cepat mati. Betul Bapak Ibu? Kenapa orang cepat-cepat mati? Kurang tidur. Kenapa? Mikirin kerjaan. Hei, anak Tuhan gak kayak gitu caranya. Karena dia tahu sumber berkat dari Tuhan, dia maksimal pagi sampai sore, malamnya waktu untuk beristirahat. Dan di waktu malamlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada usaha kita, kepada pekerjaan, kepada hasil tangan yang sedang kita pikirkan, kita doakan, kita gumuli. Tuhan kasih ketenangan. Berhasil enggak ya? Berhasil enggak ya? Enggak kayak gitu lagi. Ketika kita datang malam hari sama Tuhan, Tuhan, yang kukerjakan hari ini, Engkau berkati. Ingat, Tuhan pasti kasih pertumbuhan. Amin. Saya lanjutkan. Mazmur 10 ayat yang ke-22. Kalau dalam terjemahan baru, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Orang bilang bekerja, Pak, berarti kita gak usah kerja dong, kan berdoa aja. Tuhan kasih berkat bagi kita. No. Yang benarnya begini teksnya Bapak Ibu, berkat Tuhan menjadikan kaya dan tidak ada kesusahan di dalam berkat itu. Berkat Tuhan itu membuat engkau tenang, membuat engkau makmur, membuat engkau sehat, membuat engkau kuat, bergairah datang beribadah di rumah Tuhan setiap hari Minggu, datang doa malam hari Selasa, engkau bergairah. Itu berkat Tuhan. Ketika berkat itu berasal dari Tuhan dan Dia berikan kepada hidup kita, tidak ada duka cita di situ. Beda kalau berkatnya karena usaha sendiri tanpa Tuhan. Yang ada badan kita sakit, pikiran kita stres. Percayalah, Tuhan itu gak kasih kita yang buruk-buruk, selalu yang terbaik. Berkat Tuhan tidak pernah menjadikan kita susah. Kalau gara-gara berkat kita susah, hati kita yang gak beres. Lebih mencintai berkat dibanding dia sumber itu. Hati-hati. Itu yang Tuhan pesankan kepada orang Israel ketika dalam perjalanan. Udah dekat, udah lihat tanah Kanaan. Musa bilang sama orang Israel, kalau engkau nanti sudah sampai di tanah Kanaan, kau punya rumah yang baik, kau punya kebun anggur, kau punya kambing domba, semua kamu punya. Bilang ya, kasih tahu mereka. Ingat itu bukan karena usahamu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena aku, kata Tuhan. Jadi kalau gairah Bapak Ibu untuk intim sama Tuhan, turun gara-gara kerjaan,
ada sesuatu yang salah. Waspada. Saya ulang, mungkin ada yang ngantuk-ngantuk nih. Siapa tahu dengan saya ngomong 2 kali jadi dengar. Kalau engkau bekerja dan itu jadi membuat engkau susah, jangan-jangan ada problem di situ. Kitanya enggak peka dengan Tuhan. Saya kasih contoh biar cepat. Kejadian 26 kita pernah sering dengar khotbah ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Peristiwa ini ada di Gerar. Gerar itu perbatasan dengan Filistin. Nah, kebiasaan orang menabur di situ, bercocok tanam maksimal, udah tanda petik, udah sultan gitu ya. Kalau 60 kali lipat, gak ada sejarahnya 100 kali lipat. Orang Gerar, Filistin, nabur atau nanam, gak ada. Tetapi Ishak catat rekor baru, 100 kali lipat. Kita gak pernah nanya, kenapa bisa 100 kali lipat kan? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Yang pertama, ayat 2. Yang pertama tadi ya, timbul kelaparan di situ. Jadi masa sulit, masa krisis, masa yang orang nggak tahu mau ngapain. Sulit, gitu aja. Dan Ishak pergi ke Gerar. Maksudnya dia gini, kalau nanti dari Gerar transit di situ baru ke Filistin, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Ini hebatnya orang yang intim sama Tuhan. Tuhan kasih tahu jalan-jalannya. Seperti khotbah Bu Nancy kemarin hari Minggu, Tuhan kasih kita jalan yang Dia buka. Terobosan yang baru, Tuhan di depan, Dia buka jalan, sebagai anak kita ngikut dari belakang. Jadi heran, kalau Tuhan sudah buka jalan, tapi ada orang gak mau ngikut Tuhan. Nah, itu parah itu. Gak tahu, dia dengar suara siapa itu yang nongol di kupingnya. Dia gak peka. Nah tapi kalau kita melihat ayat ini, Tuhan menunjukkan diri. Ini keren ini. Saya sungguh yakin si Ishak ini lagi berduaan sama istrinya. Lagi membicarakan masa depan. Mungkin ada kekhawatiran, aduh gimana ya sayang, aduh kita mau ke Mesir, kok Tuhan gak jawab doa kita ya, kira-kira begitu. Kairos Tuhan terjadi. Ayat 2, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, jangan kamu pergi ke Mesir. Saya kasih tahu kepada kita, apa yang dimaksud dengan Mesir? Mesir itu adalah cara-cara duniawi. Pada masa peristiwa ini terjadi, Mesir itu pusat peradaban dunia. Semua kemajuan ada di situ, semua kejahatan ada di situ. Dan Tuhan mau Ishak bisa berubah nasibnya di sebuah tempat yang tandus. Amin. Tuhan gak suruh Ishak ke Mesir, tapi tinggal di situ. Di Gerar. Di Gerar. Saya kesalahan slide saya. Ayat selanjutnya, ayat kelima atau keenam di sana disebut dia tinggal di Gerar. Gerar artinya apa? Gerar itu artinya lingkaran. Proses dari Tuhan. Jadi Gerar ketika tinggal di sini itu sedang berbicara tentang engkau tinggal di sini siap untuk diproses oleh Tuhan. Seolah-olah berputar, seolah-olah nggak ada jawaban, seolah-olah stuck. Tapi dia sedang menyelaraskan kehidupannya dengan frekuensinya Tuhan. Itu yang dialami. Itu yang sedang terjadi dalam hidup Ishak, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Diam di negeri ini, Gerar artinya berputar atau lingkaran. Kehidupannya sepertinya berputar, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi ini yang luar biasa ketika dia mengandalkan kehidupan Tuhan, dia tidak mengandalkan kehidupannya, maka Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya, hatinya menjauh dari Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia seperti pohon ditanam di tepi air dan seterusnya. Ini berkat. Ini hal yang luar biasa. Jadi jangan andalkan ketika Tuhan menyuruh kita tidak ada di Mesir, jangan mengikuti cara-cara kita. Jangan mengikuti apa yang hebat dari hidup kita. Jangan ikuti apa kata orang duniawi. Tapi tanya Tuhan, Dia akan bicara dalam kehidupan kita. Ini dia, ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kekeringan. Bertanya deh, kenapa sih kadangkala Tuhan gak suruh kita ke sebuah tempat yang wow. Saya mau kasih tahu. Karena Tuhan mau kita mengubah nasib orang ada di situ. Nasib Gerar, nasib kehidupan. Kita itu adalah perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Tuhan mau kita menjadi jawaban, menjadi solusi bagi daerah itu. Ini dia. Tidak sudah baca, ayat 12, ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari kami. Maksudnya apa? Apakah gara-gara si Raja Abimelek lihat kekayaan Ishak yang sudah banyak terus dia jadi pengaruh? Enggak. Setiap hari, kalau baca sejarah ini, setiap hari orang-orang Gerar lihat kehidupan mereka berdua. Mohon maaf ya, sebelum teks ini ada, sampai Ishak dan istrinya lagi bercumbu, bahasa Alkitab gitu ya, mereka juga nonton. Ngintip tiap hari, mungkin dipasang CCTV di rumahnya Ishak. Lihat hidup orang ini kayak apa, kok bisa jadi kaya. Diamati terus, gak ada satupun slide yang terlewat Bapak Ibu. Dilihat terus, diteropong. Ini orang kok bisa kaya ya. Dan sampai pada satu titik, dia punya Tuhan yang hebat. Ini yang bikin dia berpengaruh. Yang bikin Ishak berpengaruh bukan kayanya. Bukan sangat kayanya. Tetapi yang bikin dia pengaruh, ada Tuhan yang ada menyertai Ishak. Katakan amin. Ini pengaruh kita. Kalau engkau disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan di Mesir sehingga dia disegani kata Alkitab. Dia dipercaya oleh Firaun. Kenapa? Tuhan menyertai Yusuf. Kekayaan dan pengaruh. Yang saya pahami begini, ketika seseorang diberkati Tuhan melimpah, dia makin rendah hati. Amin. Kok aminnya minus ya? Khotbahnya salah ini. Orang makin kaya, makin rendah hati kok. Karena dia tahu saya punya pengaruh, bukan karena saya punya hepeng yang banyak. Tapi karena Tuhan sumber kekayaan itu menyertainya. Semoga sempat, saya cepat aja 5 menit. Aturan yang pertama tadi adalah keintiman dengan Tuhan. Maka aturan yang kedua, bagaimana kita melipat gandakan berkat Tuhan. Yang kedua, hormati hari Sabat. Ini tadi ayatnya, ayat 20, ayat yang kelima. Pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat 23, dan berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, dan seterusnya. Maafkan saya kalau agak membuat Bapak Ibu agak tertusuk. Tapi ini kebenaran, saya juga kena, Bapak Ibu kena. Karena firman itu pedang bermata dua, yang ngomong kena, yang sebelahnya kena. Saya kasih tahu, banyak orang nganggap remeh hari Minggu. Banyak orang nganggap remeh, zaman dulu kan Sabat. Sesudah Kristus bangkit kita dihitung jadi hari Minggu, hari pertama.
hari kita memuliakan Tuhan. Dia pikir kalau hari itu Tuhan kasih bagi dia, itu untuk memuaskan dirinya. Tapi Alkitab mencatat, ada satu hari di mana kita berhenti dari semua kegiatan kita. Ini penting, sampai dicatat dalam perintah keempat hukum Taurat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi 1 hari itu hari khusus untuk Tuhan. Semoga Bapak Ibu tersentak nih. Istirahat kata Tuhan, Tuhan bekerja 6 hari. Hari ke-7 istirahat, maksudnya apa? Biar kita meniru Tuhan. Kita beristirahat. Di saat itulah kita datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Jangan anggap remeh mengembalikan milik Tuhan. Itu penting. Saya juga lakukan soalnya. Berkatnya gak pernah habis-habis. Amin. Aminnya cuma 2 orang. Berat kayaknya kalau ngomongin perpuluhan ini. Berat gitu ya. Seperti kata Pak Roni, malam sunyi senyap gitu. Saya ulang. Hari raya untuk Tuhan hari Minggu. Kesempatan kita menabur. Kesempatan kita memberkati orang. Kesempatan kita melayani Tuhan. Saya sudah bilang sama Pak Andreas bisa main apa Pak? Nanti di gereja ditampung, saya sudah bilang gitu. Dan melayani keluarga. Tuhan gak mau kita bekerja terus, lupa sama keluarga. Terus nanti kita pulang ke rumah anak mikir, siapa kamu? Kok datang ke rumah saya? Bapaknya, ibunya, saking repotnya bekerja lupa sama anak. Jangan itu juga terjadi, itu Tuhan marah sama kita. Jadi Tuhan mau kita beristirahat, kita menghormati Tuhan, kita menabur, kita melayani Tuhan dan juga melayani keluarga kita. Ini sering dibaca, Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan alasan masa pandemi, ketat prokesnya di gereja. Kan Bapak Ibu kan pernah nanya saya, Pak gereja gimana? WA saya Japri, aman gak Pak? Aman Pak, saya ikut gereja saya gak ketularan. Kan pakai masker. Udah vaksin, pemerintah juga udah izinkan. Lah kenapa kita bikin susah hidup kita? Ya kalau kita udah lagi ada komorbid ya mungkin gak apa-apa lah. Tapi kalau engkau merasa Tuhan gerakkan engkau di rumah untuk datang onsite di gereja, kenapa engkau gak datang? Tanya deh, jujur deh kita deh. Karena saya ini kita keluarga, saya tanya gitu deh. Tuhan suruh engkau datang lo ke gereja onsite. Bukan saya mengatakan online gak penting, penting kalau kita dalam kondisi tertentu. Tapi pemerintah sudah buka akses begitu. Kenapa kita gak mau datang? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, marilah kita saling menasehati. Saling menasehati. Ada yang saya gak lihat, Bapak Ibu lihat, kasih tahu ke saya. Ada sesuatu yang saya rasa Bapak Ibu gak cocok, saya sampaikan Bapak Ibu. Saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat terakhir. 1 Timotius 4, 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kerjaan itu akan selalu ada Bapak Ibu. Pekerjaan itu akan selalu ada tiap hari. Tapi jangan membuat engkau jadi tidak punya rasa sama Tuhan. Zaman dulu bahasanya itu Baal. Kalau kulit itu dicubit udah gak ada rasa gitu loh. Jangan sampai engkau karena bekerja setiap hari sibuk mikirin kerjaan. Tuhan datang pun engkau gak rasa-rasa lagi. Bahaya itu. Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius, latih dirimu beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Saya akan selesai dalam 1 menit. Yang membuat usaha kita berhasil, itu Tuhan. Yang membuat kehidupan kita berbeda sama orang dunia, kata Maleaki pasal yang ketiga.
yang membuat kita berbeda sama orang dunia, itu karena gaya hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita di hari Minggu, di hari Sabat, zaman dulu bahasanya gitu, kita sedang menyerap sifat-sifat ilahi Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan hari Minggu, saya kasih tahu kalau engkau mengucap syukur datang nyanyi, nyanyianmu beda. Pernah ngalamin nyanyi tiba-tiba nangis? Pernah Bapak Ibu ngalamin? Karena engkau datang dengan persiapan. Tapi ada saat yang kita nyanyi, kok gersang? Hei, kenapa? Karena Tuhan tidak engkau undang di hatimu. Padahal saya selalu begini, saya selalu kalau mau nyembah tuh saya ingat Tuhan itu baik sama saya. Tadinya mau kecelakaan, enggak jadi kecelakaan, Tuhan tolong saya. Tadinya mau terjadi kerugian, Tuhan kasih hikmat, gak jadi rugi. Anak saya sakit, Tuhan sembuhkan, gak usah ke dokter dan sebagainya. Dan itu kita ingat. Itu membuat penyembahan kita, ibadah kita menjadi berarti. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semoga yang saya sampaikan 40 menit ini membawa sebuah paradigma baru. Bahwa kehidupan kita gak boleh sama. Pelipat gandaan itu Tuhan kasih bagi kita. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Maka kehidupan kita semakin memuliakan nama Tuhan. Mainkan bro. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Dari awal seperti wanita mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurap. Kita siapkan perjamuan kudus. Kita ambil roti, kita ambil anggur, siapkan. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu.
ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Angkat roti di tangan kanan kita. Saya mengajak kita flashback dengan kehidupan kita. Apakah kau sedang mengalami masa-masa yang sulit hari-hari ini? Minta kekuatan Tuhan. Dia sanggup memulihkan engkau seperti tanah Negeb. Adakah sesuatu di hatimu yang ganjelan? Tuhan, tolong dong selesaikan ini tahun depan saya mau berubah, saya mau naik, saya mau next level Tuhan. Angkat roti tangan kanan kita. Pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah roti di tangan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Mungkin ada hal-hal yang sulit yang kau tidak bisa ceritakan kepada orang, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Dia imam besar yang tahu keadaan kita, yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bangkit, engkau putra putri kerajaan Tuhan. Jangan berhenti di masalahmu, jangan berhenti di stuckmu. Kau mungkin merasa usahaku gak maju, gini-gini aja. Rindukan aliran kuasa Tuhan mengalir melalui darahnya. Dia sanggup memulihkan engkau juga. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Janus, kami bersama-sama memberkatinya. Biar Tuhan terus beri hikmat pewahyuan bersama dengan keluarga. Oleh anugerah-Mu Tuhan memakai terus ya Tuhan. Diberkati rumah tangga dan semua pelayanan hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Makasih buat kami semuanya umat-Mu. Biar firman ini boleh terus membangun, mengoreksi kami. Supaya hidup kami sungguh-sungguh berpaut intim terus dengan pribadi-Mu. Ya Tuhan, tolong kami oleh anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau nyampaikan beberapa pengumuman. Saya berharap Bapak Ibu terbuka dengan firman yang tadi sudah disampaikan. Saya terus ingatkan buat jemaat Tuhan. Sekarang ini makin kelihatan bahwa Pak Arifin berkata mamon itu roh, spirit. Ya, sekarang ini kelihatan banget bahwa dunia berlomba-lomba nyembah mamon.
Betul ya, kalau saudara perhatikan loh ya, kita sedang digiring dengan pelan tapi pasti ke arah sana. Makanya kita mesti aware ya, perlu firman untuk mengingatkan kita. Ya, karena Alkitab ngomong kita tidak bisa nyembah dua ini kan, Mamon atau Tuhan, betul enggak? Ya. Dan Mamon kelihatan loh sekarang disembah oleh semua manusia. Berlomba-lomba cari Mamon, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, saya ingatkan lagi, jangan cinta uang, Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan cinta uang, ya, tapi cinta Tuhan. Cinta Sang Pemberi, bukan pemberiannya yang kita cintai. Yang ketiga, jangan serakah. Ya, belajar cukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Jangan serakah, sekali lagi. Kok kalau serakah, engkau hilangkan Tuhan dalam hidup kita, betul tak? Engkau tidak ingat Tuhan kalau serakah, waktu kita dan semuanya, Bapak Ibu. Termasuk hari-hari yang Tuhan beri, Pak, termasuk hari Minggu. Sekali lagi itu benar Bapak Ibu, saya sering ngomong. Hari Sabat itu hari yang diberkati sama Tuhan. Kejadian 1, waktu Tuhan menciptakan manusia, hukum yang pertama dikasih Tuhan apa? Hukum Sabat. Ya, jadi ayo pelihara betul namanya hukum Sabat. Itu hari pertama ya hari Minggu, bukan hari Senin Bapak Ibu. Hari Minggu itulah hari pertama. Ya, datang sama Tuhan, ya, dengan penuh ucapan syukur dan kita berkati untuk hari-hari ke depan yang kita lalui semua dalam berkat Tuhan, betul ya? Jadi jangan pernah sepelekan itu Bapak Ibu. Ya, Pak Arifin sering ngomong begini, kalau kita mau lihat cintanya kita sama Tuhan itu, lihat isi tabungan kita katanya. Betul ya, lihat isi tabungan kita katanya. Duitnya banyak kemana? Ya, ke Tuhan dengan yang dicintainya atau ke tempat lain? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari lain Bapak Ibu kita bekerja keras dengan pekerjaan, semestinya untuk hari Sabat, hari dengan Tuhan, kita juga bersungguh-sungguh ya dengan Tuhan ya. Jadi jangan dibalik, saya kadang-kadang melihat banyak orang itu, kalau soal uang itu kejar, sampai malam dikejar. Waduh, bisa bangun pagi-pagi kok. Ya, bangun pagi-pagi bisa. Waduh, ketemu bos. Waduh, ya untuk cuan. Minggu udah bisa bangun untuk Tuhan. Ayo, betul. Ya, saya tidak nyindir, saya ngomong terus terang aja. Ya, kadang-kadang kita berani kok Bapak Ibu keluarin duit untuk hal-hal lain, tapi untuk Tuhan kita kadang-kadang mikir panjang. Jangan pernah medit sama Tuhan. Sekali Tuhan pelit sama kita, tapi Tuhan tidak pernah pelit sama kita. Ya, jadi ayo kita aware ya, jangan sampai kita nyembah mamon ya. Kemudian jagai jangan cinta uang ya. Dan jangan serakah ya. Bekerjalah, tetap bekerja hari-hari di mana saudara diberi waktu untuk bekerja. Sungguh-sungguh, makanya saya ngomong jangan pernah ada yang malas, jemaat Tuhan di sini. Katakan amin. Waktunya bekerja, saudara. Tapi hari Sabat, hari Tuhan, bekerja juga sungguh-sungguh, saudara. Datang sungguh-sungguh, beri korban sama Tuhan. Tuhan, thank you. Tuhan, aku perlu Tuhan, aku perlu berkat Tuhan. Ya, untuk hari-hari yang saya akan lalui Tuhan, aku perlu Engkau. Dan aku bersyukur seminggu ini Tuhan pelihara aku luar biasa Tuhan. Ya, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan ini bahwa tanggal 5, minggu besok tanggal 5 Desember, kita tetap ada ibadah pagi, kemudian sorenya ada ibadah Natal se-Jabodetabek Serang, jam 5 sore, by Zoom. Jadi untuk semua jemaat lewat Zoom, ya, akan diadakan di Rock Fluid, nanti Pak Arifin yang akan sampaikan firman Tuhan, kemudian juga akan masuk live di TV MNC, ya. Tapi seluruh jemaat lewat Zoom, yang di Fluid cuman kami para gembala suami istri aja, ya, karena dibatasi semuanya. Tapi seluruh jemaat mohon untuk datang by Zoom jam berapa? 5 sore kita Natal bersama-sama dengan Pak Arifin, ya. Kemudian taburan kita hari ini kita akan menabur khusus Natal ini. Jadi semua persembahan kita pagi hari ini
kita nanti akan store untuk persembahan Natal ya, bersama-sama dari kita. Saudara yang rindu untuk transfer, nanti bisa tanya ke belakang kepada Pak Janus, ada nomor untuk bisa transfer. Oke? Sukacita menabur? Haleluya. Yang kedua, Natal kita khusus speak tanggal 19 Desember. Hari Minggu ya, jam 10 kita ada ibadah Natal. Kita tidak ada perayaan karena kan tidak boleh ya, sementara tidak bisa banyak perayaan. Tapi kita akan ibadah Natalnya tanggal 19 Desember bersama Pak Roni. Dan tutup tahun, tidak ada tutup tahun, minggu terakhir tanggal 26, itu kan bergandengan 25 sama 26, betul enggak? Hari Sabtu Minggu. Sabtunya tanggal 25, Minggunya tanggal 26. Makanya kita putuskan ibadahnya sekali tanggal 25. Tanggal 26-nya kita tidak ada ibadah di sini. Kita akan bersama-sama mungkin online di Bali ya, secara online. Tapi ibadah kita di sini tanggal berapa? Adik-adik? 25. Bagus ya. Nanti dikasih hadiah Natal ya, adik-adik semuanya. Tanggal 25 jam 10 pagi di tempat ini. Oke, kemudian tutup tahun tidak ada. Kemudian awal tahun tetap kita akan ibadah. Seperti biasa tahun-tahun kemarin, mulai tanggal 1 Januari kita ada apa? Puasa Daniel. Haleluya. 21 hari. Ya, saya berharap kita lebih dari tahun-tahun yang lalu. Yang tahun lalu bolos, ayo kita tidak boleh bolos tahun depan ya. Tanggal 1, 21 hari. Ya, harus bisa lolos puasa ya, puasa Daniel bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala bukakan surgamu, berkati umatmu, baik di tempat ini maupun yang di rumah saat ini Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga demi keluarga. Terus karuniakan kerukunan atas mereka. Sebab Engkau berjanji, Engkau akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Berkati apa yang mereka usahakan. Sesuai janji-Mu Engkau memberkati dari kelimpahan-Mu. Permuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, tidak ada seorang pun yang miskin, yang berkekurangan. Semua dicukupkan dalam nama Yesus. Bahkan diberi kelimpahan ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Atau ada yang sakit hari-hari ini Tuhan sembuhkan saat ini. Tuhan sehatkan kembali. Terima kasih berkati anak-anak dan cucu-cucu yang ada dengan takut akan Tuhan. Berkat kerajaan-Mu turun saat ini atas umat-Mu. Kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan. Limpah turun atas seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya. Silakan menabur lewat QR yang ada.
Tuhan memberkati semuanya.